Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhatullah, santri pesantren Mahfaza Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah karena hari ini adalah kita bersama-sama mengawali pembelajaran sirah, dan insyaallah Ana akan mendampingi antum, bersama antum dalam pembelajaran sirah kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Semoga Allah mudahkan segalanya, antum bisa memahami pembelajaran dengan sebaik mungkin, dan Allah berikan kita hidayah petunjuk atas ilmu yang kita pelajari. Dan insya Allah anak sekalian, santri kelas 10, di kelas 10 kita akan menggunakan kitab berbahasa Arab yang tipis. Insya Allah ringan kitab itu. Dan materi yang akan kita bahas di kelas 10 berkenaan dengan Khulafa ar-Rasyidun. Materi ini yang mungkin antum pernah dapatkan di SMP, tapi di kelas 10 ini pendekatan kepada bahasa Arab, dan nanti akan kita banyak diskusi tentang Khulafa ar-Rasyidun. Baik anak sekalian, materi hari ini insyaallah muqaddimah tentang Khulafa ar-Rasyidun. Saya akan baca, nanti antum bisa mendengarkan, kemudian mengikuti, kemudian dipahami sedikit demi sedikit. Insyaallah materi ini tidaklah rumit, tapi sangat mudah. Taib. Raqmul awal, al-khulafa ar-rasyidun hum Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyu bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Khulafa ar-rasyidun, ya, itu ada 4. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bapak-bapak, di kalangan laki-laki, orang yang sama sekali tidak ada keraguan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang memang Rasulullah SAW ketika sebelum wafat pun sudah memberikan isyarat bahwa kepemimpinan setelahnya adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin antum pernah banyak baca dan insyaallah akan kita bahas di materi tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang juga punya ketegasan, amanah, jujur, dan sangat disiplin dalam hidupnya. Maka beliau menjadi khalifah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib, termasuk dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan anak kecil, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi baru sekalian, wasammu bil khulafa ar-rasyidin, wasammu, dan dinamakan, ya, kepemimpinan pada 4 sosok ini dengan khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Li'annahum khulafu, karena mereka adalah posisinya menggantikan siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 tugas pokok mereka. Yang pertama adalah fil hidayah, di dalam menunjukkan umat kepada jalan yang benar, ya. Wal irsyad, dan mengarahkan manusia, diarahkan orang manusia yang dipimpinnya itu kepada Islam, kepada dakwah Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang benar. Wa tanfidhi ahkami syariah, ya, dan menjalankan hukum-hukum syariah. Jadi para khalifah itu tugasnya ya berdakwah, menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, diajak bersama-sama menjalankan hukum syariat Islam yang itu ada dalam Al-Quran, diperjelas lagi oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan hadis itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan para khulafa ar-rasyidin selalu mengawal
perjalanan kehidupan para sahabat di dalam mengamalkan dinul Islam. Tayyib, rukun tsalits, wa balagat muddatu khilafatihim 30 aman. Kekhilafahan mereka, ya, waktunya, masanya itu selama 30 tahun. Ya, wa balagat muddah. Ya, muddah itu adalah waktu khilafatihim, masa kekhalifahan mereka, 4 orang sahabat Nabi itu, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai yang terakhir adalah Khalifah Ali. Meskipun Khalifah Ali nanti meninggal dilanjutkan tidak lama oleh anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, maka para ulama ahli sejarah menghitung bahwa kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin itu selama 30 tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Iftanhu khilalaha Asy-Syam wal Iraq wa Filistin wa Misr wa Sudan wa Afrikiyah. Ya, dalam 30 tahun itu mereka, ya, membuka atau menaklukkan masa kekhalifahan mereka itu. Dari 4 sahabat Nabi itu, mereka mampu menaklukkan yang pertama adalah Syam. Syam yang hari ini menjadi 4 negara. Jadi Syam itu tidaklah kecil, tidak sempit, tapi besar. Ya, hari ini menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Kemudian Irak. Irak itu juga ditaklukkan di masa kekhalifahan yang 4 itu, ya. Kemudian wa Misr, wa Filistin, wa Misr, wa Sudan, wa Afrikiyah, sampai kepada Afrika. Itu mereka menaklukkan dari kota ke kota, negara-negara itu dalam rangka bukan merampas, bukan menjajah, tapi mengajak manusia untuk beragama Islam, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa ashharu qawadihim Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Ya. Wa ashharu itu yang paling terkenal. Ya. Qawadihim ini qawaid pemimpin. Ya. Yaitu panglima yang paling terkenal, paling masyhur di zaman itu, di masa 4 khalifah. Ya, hadir tokoh-tokoh yang punya peranan besar di dalam menaklukkan negara-negara itu. Itu panglima yang paling masyhur, paling terkenal, yang pertama adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian wa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ya, Amir ibnu Jarrah. Itu juga salah seorang sosok sahabat panglima perang yang sangat kokoh, yang punya peranan penting di dalam menaklukkan negara-negara, ya, yang mereka kemudian diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Kemudian wa Amr ibnu As. Amr ibnu As radhiyallahu anhu.
Kemudian wa Musannah bin Harithah, ya, Al-Musanna bin Harithah. Ini juga salah seorang panglima yang punya peranan penting di dalam menaklukkan kota-kota untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Jadi mereka semuanya punya peranan penting, ikut andil dalam menaklukkan negara-negara untuk menjadi di bawah Islam. Jadi itu sekalian, nanti antum bisa lebih dipahami lagi, karena sekalian sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhalifahan itu berlangsung 30 tahun. Setelah itu tidak ada lagi khilafah. Yang ada hanyalah raja-raja. Ya. Daulah itu raja. Dinasti itu adalah kerajaan-kerajaan. Maka tentunya kualitasnya tidak sama seperti masa kekhalifahan. Karena masa kekhalifahan itu mereka dipilih oleh para sahabat yang duduk dalam surau, yang mereka punya keimanan yang tinggi, mereka punya komitmen terhadap Islam, mereka punya ilmu yang luar biasa, maka mereka memilih pengganti dari 1, kedua, ketiga itu, yaitu pengganti para sahabat-sahabat yang mulia yang sudah teruji tentunya. Namun di masa daulah, di masa raja-raja berbeda. Model pengangkatan para pemimpin berbeda. Nanti di masa daulah biasanya yang menjadi pemimpin adalah anaknya. Begitu anaknya meninggal, bapaknya meninggal, maka anaknya, ya, maka ini tidak sama. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Safinah radhiyallahu anhu, yaitu pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khilafah fi ummati 30 sanah, thumma malkan ba'da dzalik. Khilafah yaitu khulafa ar-rasyidin di tengah umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu diganti dengan kerajaan-kerajaan. Ya. Bukan lagi kekhalifahan. Kalau khalifahan itu adalah mereka menggantikan atau melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang adalah orang-orang yang betul-betul menjadikan amanah itu bagi mereka adalah beban yang harus ditunaikan dengan benar. Maka rentan 30 tahun tersebut sekalian terhitung sejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hingga peristiwa penyerahan kekhalifahan di masa Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kepada Muawiyah radhiyallahu an. Diserahkanlah jabatan itu. Nanti itu terjadi di tahun 41 Hijriah yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Nah, para ulama sekalian itu merinci, termasuk Ibnu Abil Aiz merinci tentang waktu tersebut, ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan angkanya 30 tahun. Maka begitu dirinci oleh para ulama, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memimpin 2 tahun 3 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Umar memimpin lebih lama daripada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 10 tahun 6 bulan. Selanjutnya begitu Umar meninggal, maka ya ini yang bedanya antara daulah dengan kekhalifahan. Ya, Umar tidak milih anaknya, tapi syura memilih dewan syura, orang-orang yang syura yang
punya kapasitas terpilih di antara para sahabat, mereka memilih yaitu selanjutnya Utsman. Dan inilah masa yang paling panjang di dalam pemerintahan Utsman. Utsman memimpin selama 12 tahun. 6 tahun pertama kemajuan, kejayaan, kemenangan diraih. Tapi 6 tahun kedua Utsman menghadapi begitu banyak ujian, cobaan, ya, fitnah dan lain sebagainya, hingga Utsman meninggal, dibunuh, dan selanjutnya pemerintahan kekhilafahan dilanjutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, dan Khalifah Ali berlangsung memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Begitu Khalifah Ali meninggal, maka penduduk Irak, ya, membaiat Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali memimpin selama 6 bulan, kemudian belum menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah, maka masuklah fase yang ketiga, yaitu masa daulah atau masa kerajaan. Dan setelah dihitung total daripada kepemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq sampai diserahkannya jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, masuk kepada daulah Umayyah, itu totalnya pas selama 30 tahun. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidun itu selama 30 tahun. Baik anak sekalian, masuk kepada latihan as'ilah. Coba antum jawab, ya, dari soal-soal yang ada. Manhum al-khulafa ar-rasyidun. Manhum al-khulafa ar-rasyidun. Adunnu antum tafhamu, ya. Thumma raqmu tsani limadza, ya, sammu bir-rasyidin. Limadza sammu bir-rasyidin. Raqmu tsalits, kam muddatu khilafatihim. Kam muddatu khilafatihim. Raqmu rabi', man ashharu, ya, qawadihim. Ada 4 pertanyaan yang bisa yang harus antum jawab, antum tulis, kemudian antum screenshot. Itu saja anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan antum bisa membaca kembali. Tugasnya adalah mengisi as'ilah, kemudian membuat resume atau rangkuman dari pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tugasnya adalah membuat resume atau rangkuman dan menjawab as'ilah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.